Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita itu mau melaksanakan sholat fa'asbigil wudu'a, maka hendaklah menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena wudhu ini salah satu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu adalah tidak berhadas kecil maupun besar. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil itu berwudhu. Ya, dulu pernah saya sampaikan, ngapunten, saya ulangi sedikit lagi, mungkin masih lupa. Biasanya kita itu mandi, Pak. Yakin kalau mandi seperti Pak Yusuf itu telanjang, ya. Nah, setelah mandi itu langsung wudhu, karena di situ ada keran wudhunya. Apakah boleh mandi wudhu di tempat kamar mandi? Sebagian besar ulama memperbolehkan. Sah wudhunya, cuma tidak ihsan, tidak baik, atau normanya kurang baik. Contoh, kalau Abah Wasik tadi ngimami, mari olahraga trainingan sampai kaosan, ya, ada kaosnya, bu ini tulisannya lanjutkan, tulisannya begitu. Nah, yang demikian ini meskipun ngimami, makmumnya banyak, sah sholatnya, tapi kurang baik. Karena apa? Yo nek ngimami yo pakaiannya sing pas lah. Nah, wudhu dalam keadaan telanjang itu sah. Nah, pas wudhu, setelah wudhu kan masih banyak airnya, terus diandui, Pak. Nah, pas ngandui itu loh, ya, tangan ini terpegang Pak Etoha. Pak Etoha atau Pak Etole, Pak? Ya, mana Toha? Pak Etole, ya. Lah, pas kita gosok-gosok itu kok tangan itu terpegang Pak Etole, ini ki sah atau batal wudhunya? Begini, ya, kalau yang megang, nek megang sih nggak mungkin, Pak, ya, mau wudhu kok megang, terpegang. Kalau yang terpegang itu tangan yang putih ini warnanya batal. Kalau yang terpegang ini warnanya coklat, nggak batal. Kalau kita lihat atau diteliti oleh ahli kesehatan, antara yang putih sama yang hitam ini, saraf perabanya itu banyak yang putih, Pak. Ngapunten, umpamain anak cewek gitu, ya, ini sampai gesek-gesek nong ini nggak begitu terangsang, Pak. Tapi kalau ini yang terangsang, ya, karena ini banyak alat saraf perabanya, ya. Jadi kalau yang terpegang yang putih ini batal, kalau ini nggak batal. Kenapa? Ini kalau di dalam kitab diumpamakan, ngapunten, ya, ono uwong, ada orang pakai sarung, tidak pakai celana dalam, melaku bantal, Pak, melaku nih, galek loh, tang tong begitu. Ini nyenggol pikang, ini nyenggol pupu, ini nyenggol paha. Lah, kesenggol paha itu sama dengan ini, warnanya sama, Pak. Jadi ini disamakan dengan kulit paha. Jadi kulit paha kena Pak Etole itu enggak batal. Ini juga begitu, ya, tapi masih gak batal, Pak. Yo cuci gosok-gosok ngene, ikulah gak pasti gosok-gosok, ya. Jadi kita upayakan kalau bisa tidak tersenggol, tidak terpegang, dan seterusnya kalau bisa, ya. Jadi yang terpegang yang ini itu, Pak, itu adalah kubul dan dubur, ya. Jadi Pak Etole sama jalan belakang itu kalau terpegang yang putih ini itu batal. Kalau yang terpegang yang ini tidak batal. Jadi kita upayakan menyempurnakan wudhu. Nah, menyempurnakan wudhu itu ngapunten, kadang-kadang kita itu wudhu itu tergesa-gesa, Pak. Makanya wudhu itu 1 kali basuhan itu boleh, itu wajib.
3 kali basuhan itu sunnah. Kenapa? Untuk menyempurnakan. Mungkin ada yang disikut ini ya, ini kurang kena air, jadi basuhan yang ketiga. Nah, basuhan yang keempat ini makruh, karena kita was-was, mubadir. Ya, jadi sempurnakan wudhu. Ya, jangan tergesa-gesa dalam wudhu. Karena apa? Wudhunya tidak sempurna, yakin sholatnya ini kurang sempurna, Pak. Wong wudhu wae sak geleme dhewe, apa maneh sholate. Ya. Nah, setelah wudhu di sini tsumastaqbilil qiblata. Maka hendaklah menghadap ke kiblat. Ya. Ini syarat sahnya sholat, menghadap ke kiblat. Ya. Ini kita menghadap ke kiblat atau sholat itu menghadap ke Ka'bah, Pak. Ya, jadi sholat itu secara hakikat tidak menghadap ke Ka'bah. Nek sholat itu menghadap ke Ka'bah ngapunten, sing di ujung sana tadi itu nggak pas Ka'bah, Pak. Wong Ka'bah itu berapa? 9 atau 12 meter begitu. Nah, ini berapa meter? Umpamane ini pas dengan Ka'bah, ya sak menit sing pas Ka'bah, konone gak pas. Ya, jadi menghadap ke kiblat, ya, qasdul kiblat, menyengaja ke kiblat. Kalau di Masjidil Haram itu menurut mazhab Syafi'i itu harus bisa melihat Ka'bah, karena waktu itu dinilai Masjidil Haram itu kecil, Pak, dan orang sholat itu pasti bisa melihat Ka'bah. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau di luar Masjidil Haram, ya, itu menghadap ke kota Mekah. Ya, yang penting ada ke Masjid Haram. Kalau di luar kota Mekah di Saudi Arabia itu menghadap ke kota Mekah. Kalau di luar Saudi Arabia kita menghadap ke arah Saudi Arabia. Ya, yang penting qasdul kiblat. Ya, menyengaja ke kiblat. Ndak usah umpamane ini dihitung dimencong nomane, ndak usah. Ya, ada ngapunten. Masjid itu entah diukur kembali, ya. Paimamane mencong, diencongno. Makmume tetap. Ngene iki jadi was-was juga, Pak. Ya, makmumnya itu tetap begini, imamnya toh diencongno begitu. Ya, saya pernah ikut sholat begitu itu. Ini saya sih ndak urusan, yang penting aku qasdul kiblat, menyengaja ke kiblat, bah tepat bah enggak begitu. Ya, jadi menurut Baksul Masail yang pernah kita kerjakan, kalau masjid itu dulunya sudah dikiblat oleh orang yang ahli, maka itu dilanjutkan. Ya, ndak usah nih diencong-encong, apa mana diubah, apa nih masjid itu dibongkar, dipasno. Kalau kita lihat, mungkin bapak-bapak bisa ngecek di Google Earth ya, kalau nggak salah. Masjid Ngampel, Masjid Sunan Giri. Jangan saya titik tengah-tengahnya, masjid yang lama ya. Di titik ke Ka'bah, di garis lurus, Pak. Bahkan Masjid Al-Akbar itu masih agak menceng dikit. Jadi masjid 2 itu lurus, ya. Nah itu kalau nggak lulus ngono Mbah Bolong, Pak, dulu ya. Ngerti Mbah Bolong gitu ya. Bason Haji itu diperintahkan oleh Sunan Ngampel. Sunan Haji, kamu sebagai pimpinan proyek ya, tentukan kiblatnya gitu. Tentukan apa? Nah, ono apa? Adendek dijebol. Nah, iku Ka'bah ketok kencengno. Ya, lho kene biyen ngono ketok ta. Jebol ngono ketok kali. Ya. Wah, iku kali nih, ya Sunan Kalijaga, Pak. Nih saiki gak ono Sunan Kalijaga, Sunan Jaga Kali nih, ya. Jadi ini menghadap ke kiblat. Tapi seandainya kita nggak mengetahui arah kiblat, sekemampuan kita ijtihad kemana saja, ya. Nah, fakabir maka bertakbirlah. Nah, takbir yang pertama ini namanya takbiratul ihram. Ya, menurut mazhab Syafi'i takbiratul ihram itu harus disuarakan, bukan di hati. Allahu Akbar. Minimal didengar oleh dirinya sendiri.
Salat dhewe bantahe gak betapa. Allahu Akbar. Ono sing ndelok ngene. Ayo Daniel pun menul. Mulai ngono, Pak, ya. Jadi takbir itu didengar oleh dirinya sendiri. Kalau imam disunahkan didengar oleh makmumnya. Oleh imam mana meneng ae, ya. Nah, ini takbiratul ihram. Kalau takbir intikal, takbir perpindahan tidak bersuara tidak apa-apa, ya. Kalau takbiratul ihram wajib bersuara, ya. Nah, yang takbir intikal, takbir perpindahan ini disunahkan bersuara, disunahkan, tidak bersuara pun sah, ya. Lalu tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian membaca Al-Qur'an yang paling mudah bagi kita. Ono orang itu di bawah nanti ada, Pak. Ya. Gak iso maca Qur'an, ojo Qur'an, maca Fatihah itu ndak bisa. Umpamane nek wong gak iso maca Fatihah. Lek sampean kok gak salat. Sampean gak ngerti ta. Nek sholat gak maca Fatihah aku gak sah. Aku gak bisa maca Fatihah, makanya gak sholat. Lah iku lho. Ya gak pas. Lek apa gak celonoan, apa gak katokan. Sampeyan gak ngerti ta? Katokku iku cilik, ana sing cilik, ana sing gegeden, makanya aku gak katokan. Padha wae ngono ku, Pak. Ya. Katok cilik ya digawe cukup-cukup tak katok gede digawe. Sing penting gak udo. Ya. Nang ini kalau umpamane kita gak hafal Al-Qur'an, saiso-isone maca Al-Qur'an malah nanti dibawa beda lagi, tidak membaca Al-Qur'an. Saiso-isone umpamane Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meneng wae, Pak. Meneng wae suwe. Kena apa? Nek aku maca bismillah terus takbir, engko disangkane wong cepet maca Fatihah, meneng ae. Lah engko terus suwe apa? Oko. Ndak apa-apa. Ya, maca Fatihah bismillah tok itu loh, enggak apa-apa. Ya, karena mampunya ini tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa yang kita hafal, ya maka itu bersamamu, Quran bersamamu yang kita hafal dari Al-Qur'an yang paling mudah yaitu kita baca. Enggak usah delek apa surat-surat sing wangel-wangel itu, Pak. Ya, kadang-kadang surat kuliah wae gak entek macane iku. Wala nabi itu ma'abatu mai taus itu, ya gak entek ya sesuai ngene, oi lakum dinakum lakum di belakang begitu kesawane, ya. Setelah itu tsumma ka hatta tatma'inna raqian, sesuai dengan yang biasa kita lakukan setelah baca Al-Qur'an, ya tentunya Fatihah dan yang lainnya, ruku tatma'in, ya sampai tenang. Ini tumak nina namanya. Nah, tumak nina itu biqadri qauli subhanallah. Jadi orang baca Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah, itu cukup. Ya, itu paling sedikit. Nah, kalau umpamanya baca subhanallah rabbiyal azim wa bihamdi, cukup. 3 kali lebih bagus. Ustadz, dan itu kalau di berita itu sholat tarawih 20 rakaat 6 menit, ya. Maka nenek sampean jenengan kepengen melu tarawih ono tak saranno, Pak. Ya pertama nggawa helm, kedua nggawa jaket, ape balapan, Pak. Ya ape balapan jadi jaket tapi helm digawe. Engko gak ngono sampean tiba. Ya. Jadi itu sudah diingatkan oleh PWNU, ngapunten sebagian besar ulama mengatakan sholat yang demikian itu tidak sah menurut fikih. Ya, nah pokoknya Gusti Allah ngesahkan atau tidak kita nggak tahu, Pak. Ya, menurut fikih tidak sah karena apa? Tumak ninanya tidak ada. Ya, nggak sampai baca subhanallah, nggak sampai, Pak. Ya, pokoknya ada gini-gini tok. Ya, sampai ngapunten nek wong meteng tuwek melok salat koyo ngono, Pak, langsung lahir nduk kono. Ya, saking meneh itu. Nah, yang demikian itu masih diperkenankan salat dengan cepat. Kalau di kitab Risalatul Muawanah, ya, itu
kalau kita sholatnya tidak sesuai dengan tumak nina, minimal subhanallah, subhanallah, minimal begitu, maka itu tergelincir oleh pengaruh setan. Ya, nah sholat cepat itu masih diperkenankan karena Rasulullah SAW sholatnya itu cepat. Artinya cepat itu begini, nek jadi imam cepat-cepat toh, nek jadi makmum, nek sholat sendirian, ya itu sesuai dengan keinginanmu. Bahkan dalam hadis yang lain tidak ada yang paling cepat sholat kecuali cepatnya sholat Rasulullah. Ada hadis itu begitu. Rasulullah kalau sholat cepat, kalau jadi imam, gitu loh. Nah kalau sholat sendirian, ya itu jauh panjang, Pak. Ngapunten, makanya kalau bapak-bapak kepingin murojaah, ya murojaah atau ngelala bacaan bisa di dalam sholat. Capek Ustaz ngadeg tok. Nah sholat sunnah longgo ndak apa-apa, Pak. Saya tuh mampu berdiri. Sholat sunnah boleh duduk meskipun mampu berdiri. Ya kita murojaah, Pak. Umpamanya ngapunten, nek gak hafal didekek gini, Pak, ya Allahu Akbar sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin asyri wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, dan seterusnya. Ya, sampai habis. Umpamanya kok habis tak tambahi mana, Pak. Ya, jadi ada tambahan lagi. Ya, ini duduk boleh. Lalu setelah itu thumma ka hatta ya'dila qa'iman, ya ta'tadilu ya qa'iman. Jadi setelah itu berdiri sampai tegak, ya jangan sampai mantul koyok paite koyok mano. Jadi Allah isi dorongan sudah diginikan, ya jadi ini dorong tegak langsung gini, ya ini juga tidak boleh. Dan seterusnya termasuk sujud, duduk, ini harus tumak nina, ya. Dan seterusnya setiap sholat itu kita ulangi semacam itu, ya. Nah setelah itu salam pertama itu rukun. Oleh karena itu juga assalamualaikum warahmatullah. Ada hadis dua, Pak, ya bacaan salam itu. Pertama assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hadisnya. Mayoritas ulama ya di dalam tafsir-tafsir itu menyebutkan yang paling masyhur itu assalamualaikum warahmatullah. Hanya itu. Ya. Tapi menggunakan hadis yang berikut tidak apa-apa. Iku kok ditambah wabarakatuh ku nopo? Nono hadisnya. Gitu loh ya. Jadi uang itu nek gampang nyalano berarti gak tabe paham. Ya, nek gampang lebih paham itu bisa tasamuh nanti. Ya, jadi begitu. Nah, salam kedua itu sunnah. Ganti salam ndak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Wis. Oh, ganti salam kedua ndak apa-apa. Wong itu sunnah. Nah, sunnah ditinggalno eman, Pak. Jadi kita juga, nah, kenapa domirnya itu kum meskipun sholat sendirian? Ya, aslinya kan assalamualaika, kan begitu. Ya, karena di kanan kiri kita itu ada hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, di sini soleh ke ono iki. Ya, berarti liane gak soleh iki, Pak. Ya, jadi kita salamnya sampai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.